Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Darna SEMSI selaku dosen pembimbing laporan tugas akhir saya, dan yang saya hormati Ibu Novi Rosyanti SEMAK selaku dosen moderator seminar kali ini, dan juga teman-teman audiens yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldo Rianto, mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, angkatan 54, dengan NIM C3N117238. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Klaim Jaminan Hari Tua secara berkala dan sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat. Baiklah, poin-poin yang akan saya jelaskan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, keadaan umum BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, pembahasan. Dan yang keempat, simpulan. Latar belakang saya memilih topik pembahasan ini yaitu saya ingin mengenalkan betapa pentingnya setiap tenaga kerja untuk memiliki perlindungan oleh suatu badan agar setiap tenaga kerja merasa aman dan nyaman dalam menghadapi masa tuanya. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk sebuah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan 4 program, diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan juga jaminan hari tua. Jaminan hari tua yang saya pilih sebagai topik utama ini merupakan sebuah penghargaan kepada tenaga kerja agar mereka merasa aman dan nyaman dalam menghadapi masa tuanya kelak. Berikutnya, rumusan masalah yang saya bahas yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaminan hari tua dan penerima manfaatnya di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi tentang klaim jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, bagaimana perhitungan terhadap klaim jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan yang digambarkan ke dalam contoh kasus. Yang keempat, apakah sistem pengendalian internal pada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan pengendalian internal yang baik. Bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keadaan umum BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk pada tahun 1977 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 dan 34 tentang pembentukan wadah penyelenggara asosiasi tenaga kerja, yaitu Perum Astek. Perum Astek ini kemudian berganti nama menjadi PT Jam Sostek pada tahun 1992, dan pada tanggal 1 Januari 2014 PT Jam Sostek berubah menjadi Badan Hukum Publik yang kemudian namanya berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga saat ini. BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa yang amanah, bertata kelola baik, serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Serta misinya yaitu melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, serta mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional. Bagian selanjutnya yang saya jelaskan yaitu mengenai pembahasan laporan tugas akhir saya ini. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang penerapan dan penetapan penerima manfaat jaminan hari tua. Jaminan hari tua merupakan program jangka panjang yang diberikan secara berkala dan sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun. Bisa diterimakan kepada janda atau duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia. Dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga dalam kondisi tertentu untuk menolong kehidupan walaupun masih dalam usia produktif. Maka, kondisi tersebut membuat pemerintah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, di mana manfaat JHT dapat diterima ketika peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan setelah berhenti bekerja, dan tidak lagi harus menunggu kepesertaan minimal 10 tahun. Jaminan hari tua memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakan secara nasional. Yang kedua, menganut prinsip asuransi sosial. Yang ketiga, prinsip tabungan. Yang keempat, kepesertaan berupa perorangan. Dan yang terakhir, manfaat berupa uang tunai. Peserta JHT adalah seseorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat selama 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
Iuran jaminan hari tua dibebankan kepada peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Besarannya yaitu 5,7% yang dibagi menjadi 2,0% dibayarkan oleh pekerja dan 3,07% dibayarkan oleh pemberi kerja. Tata cara pembayaran iuran JHT dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara, iuran dibayarkan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% dari iuran seharusnya dibayarkan. Bagi peserta bukan penerima upah, iuran dibayarkan secara sendiri-sendiri setiap bulan melalui wadah atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam proses klaim JHT ini, terdapat 9 kategori peserta dalam mencairkan JHT-nya. Salah satunya yaitu mencapai usia 56 tahun dengan salah satu persyaratannya yang harus dilengkapinya yaitu surat keterangan masih aktif bekerja atau surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja lagi. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem akuntansi atas klaim jaminan hari tua secara berkala dan sekaligus. Cara pengajuan klaim jaminan hari tua terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara offline dan yang kedua secara online. Fungsi yang terkait dalam proses pembayaran klaim jaminan hari tua ini melibatkan beberapa bagian. Yang pertama, fungsi penerimaan klaim. Yang kedua, fungsi penetapan jaminan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Yang keempat, fungsi keuangan. Dan yang terakhir, fungsi pembayaran klaim. Prosedur klaim jaminan hari tua bagi peserta yang ingin mengklaim jaminan hari tuanya, yaitu yang pertama, cek kelengkapan dokumennya. Yang kedua, mengisi formulir klaim jaminan hari tua. Yang ketiga, menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja. Yang keempat, letakkan dokumen ke dalam Dropbox. Yang kelima, ambil nomor antriannya. Yang keenam, verifikasi data diri. Yang ketujuh, foto diri. Dan yang terakhir, menerima tanda bukti transaksi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam proses klaim jaminan hari tua ini yaitu ada dua. Yang pertama, bukti pengeluaran kas, dan yang kedua, general ledger. Berikutnya, prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembayaran klaim jaminan hari tua ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada prosedur pengajuan jaminan, prosedur penetapan jaminan, prosedur pembuatan bukti pembayaran, prosedur pembuatan nota transfer, dan prosedur pembayaran. Dokumen yang digunakan dalam klaim jaminan hari tua ini yaitu terdapat form pengajuan klaim jaminan hari tua atau yang bisa disebut formulir 5, penetapan jaminan hari tua atau PJHT, bukti pembayaran jaminan atau BPJ, dan voucher serta nota transfer. Poin berikutnya yang saya jelaskan yaitu mengenai flowchart atau bagan alir atas proses klaim jaminan hari tua secara berkala dan sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan. Pada bagian Customer Service Officer, bagian ini menerima dokumen permintaan jaminan hari tua yang telah diisi oleh tenaga kerja atau peserta yang ingin mengklaim jaminan hari tuanya. Dokumen tersebut berupa formulir klaim jaminan hari tua atau F5 dan juga menyerahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bagian ini meneliti kelengkapan dokumen dan pengisian formulir klaim jaminan hari tua atau F5 yang telah diajukan. Apabila terdapat kekurangan dalam pengisian formulir tersebut, bagian Customer Service Officer akan mengembalikan dokumen kepada tenaga kerja untuk dilengkapi terlebih dahulu. Apabila telah lengkap, kemudian dilakukan otorisasi oleh Kepala Bidang Pelayanan. Selanjutnya, dibuatkan dokumen tanda terima sebagai bukti lengkapnya dokumen-dokumen yang telah diajukan. Selanjutnya, semua dokumen yang disebutkan tadi diajukan kepada bagian verifikasi jaminan untuk dianalisis dan menetapkan jumlah jaminan. Berikutnya, pada bagian verifikasi jaminan, bagian ini menerima dokumen dari Customer Service Officer, yang kemudian dilakukan analisis data yang dilakukan secara komputerisasi dan dicatat pada general ledger. Setelah dianalisis, kemudian tetapkanlah jumlah jaminan yang akan diberikan dan diotorisasi oleh Kepala Bidang Pelayanan, dan dibuatkan dokumen penetapan jaminan hari tua rangkap 2. Selanjutnya, bagian ini menyerahkan dokumen kepada bagian verifikasi akuntansi. Bagian verifikasi akuntansi menerima dokumen dari bagian verifikasi jaminan untuk diteliti kembali. Kemudian, bagian verifikasi akuntansi menerbitkan voucher jaminan rangkap 2 dan juga menerbitkan bukti pembayaran jaminan rangkap 2.
Setelahnya, bagian ini menyerahkan dokumen penetapan jaminan hari tua, tanda terima dokumen, bukti pembayaran jaminan, dan voucher jaminan ke bagian keuangan. Berikutnya, bagian keuangan menerima dokumen permintaan jaminan hari tua, penetapan jaminan hari tua, tanda terima dokumen, bukti pembayaran jaminan, dan voucher jaminan. Kemudian, bagian ini meneliti kembali semua kelengkapan dokumen dan setelah semuanya sesuai, kemudian menyiapkan nota transfer. Voucher jaminan nomor 1, bukti pembayaran nomor 1, dokumen permintaan jaminan, penetapan jaminan hari tua, dan tanda terima diarsip permanen berdasarkan tanggal. Voucher jaminan nomor 2 dan 3, bukti pembayaran jaminan 2 dan 3, penetapan jaminan hari tua, dan nota transfer diserahkan ke bagian kasir. Bagian kasir menerima voucher jaminan nomor 2 dan 3, bukti pembayaran nomor 2 dan 3, penetapan jaminan hari tua nomor 2 dan 3, dan nota transfer dari bagian keuangan. Bagian kasir mencocokkan semua dokumen pendukung. Kemudian, bagian kasir ini mengirimkan uang ke nomor rekening dan bersamaan menyerahkan voucher jaminan nomor 2, bukti pembayaran nomor 2, dan penetapan jaminan hari tua nomor 2 kepada tenaga kerja atau peserta yang mengklaim jaminan hari tuanya. Kemudian, bukti pembayaran 3, voucher jaminan nomor 3, nota transfer, dan penetapan JHT nomor 3 diarsip permanen berdasarkan nomor dan kemudian dicocokkan dengan bagian keuangan. Poin berikutnya yang saya jelaskan yaitu mengenai contoh kasus klaim JHT secara berkala pada BPJS Ketenagakerjaan. Berikut merupakan simulasi perhitungan pembayaran klaim JHT sebesar 10%. Tuan Imam sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan upah yang dilaporkan setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah. Setiap bulannya, perusahaan di mana Tuan Imam bekerja menyetorkan iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saldo Tuan Imam di awal tahun 2019 adalah sebesar 100 juta rupiah. Tingkat pengembangan saldo berdasarkan keputusan Direktur BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 adalah sebesar 6,08%. Pada tanggal 1 Juni 2019, Tuan Imam memasuki usia pensiun dan ingin mengklaim JHT-nya pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar 10% untuk keperluan memasuki usia pensiunnya. Dan berikut adalah perhitungan dari contoh kasus tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat, khususnya Divisi Akuntansi. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Setiap hari diadakan briefing pagi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Setiap karyawan menerapkan visi misi yang dianut perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Setiap fungsi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan bertanggung jawab terhadap aturan yang berlaku. Yang kedua, aktivitas pengendalian. BPJS Ketenagakerjaan mengadakan program pelatihan untuk karyawan yang baru. Setiap dokumen yang dibuat harus bernomor urut cetak. Setiap kegiatan yang diadakan untuk kepentingan BPJS Ketenagakerjaan memiliki sistem otorisasi yang berjenjang. Yang ketiga, penaksiran risiko. Terdapat divisi aktuaria yang wewenang dan tanggung jawabnya menghitung dan menentukan sanggupan pembayaran klaim yang dilakukan oleh peserta. Setiap pekan selalu diadakan pembahasan mengenai progres yang dialami terhadap setiap kegiatan, laporan perusahaan yang harus diserahkan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya kepada OJK dan DJSN. Yang keempat, informasi dan komunikasi. BPJS Ketenagakerjaan memiliki sistem auto soft claim online yang bernama Smile, yang digunakan untuk menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat dan mengawasi setiap transaksi yang dilakukan oleh kantor cabang. Melalui email corporate BPJS Ketenagakerjaan, yaitu @bpjsketenagakerjaan.go.id, setiap informasi dan komunikasi disebarkan kepada seluruh karyawan. Dan yang kelima, pemantauan. Setiap tahunnya selalu diadakan audit yang dilakukan oleh tim audit internal dan eksternal dari KAP. Kegiatan audit tersebut dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya. Dari materi pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang salah satu programnya yaitu Jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua ini dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan
untuk menghindari atau menghadapi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, terlebih risiko seperti sosial ekonomi. Yang kedua, sistem akuntansi atas klaim jaminan hari tua secara berkala dan sekaligus pada BPJS Ketenagakerjaan terdapat fungsi penerimaan klaim jaminan hari tua, fungsi penetapan jaminan hari tua, fungsi akuntansi, fungsi keuangan, dan fungsi pembayaran klaim. Untuk dokumen yang digunakan adalah formulir pengajuan klaim jaminan hari tua, penetapan jaminan hari tua, bukti pembayaran jaminan hari tua, voucher, dan nota transfer. Untuk prosedur klaim yang digunakan yaitu prosedur pengajuan jaminan, prosedur penetapan jaminan, prosedur pembuatan bukti pembayaran, prosedur pembuatan nota transfer, dan prosedur pembayaran. Kesimpulan yang ketiga yaitu pada contoh kasus mengenai pembayaran klaim jaminan hari tua, perhitungan saldo akhir jaminan hari tua didasarkan pada besarnya tingkat pengembangan saldo dan pengembangan iuran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal yang dijadikan atau yang dijalankan pada divisi akuntansi BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat telah sesuai dengan teori yang terdapat pada Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau KOSO. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.